Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi tentang materi BK kelas 7 semester 1 yang berjudul Aku Berani Bertanya Kepada Guru. Yang pertama, kita akan melihat seberapa penting upaya kita untuk meningkatkan keberanian bertanya kepada guru di dalam kelas. Keberanian adalah keadaan atau sifat-sifat berani, kegagahan, mempunyai hati yang mantap, dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Bertanya yang dilakukan siswa di kelas membutuhkan keberanian, karena tanpa keberanian, kegiatan bertanya pada guru di kelas akan mengalami hambatan. Adapun pengertian bertanya adalah meminta keterangan atau penjelasan, meminta supaya diberitahu tentang sesuatu jika tidak tahu. Jadi bisa diartikan jika bertanya adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk meminta keterangan dan untuk memperoleh jawaban yang lebih jelas atas sesuatu yang belum dimengerti atau belum dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberanian bertanya adalah keadaan atau sifat-sifat yang ada pada setiap individu yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk maju mencoba dengan rasa percaya diri dan mampu untuk mengatasi rasa takut ketika meminta keterangan dan memperoleh jawaban yang jelas atas sesuatu yang belum dipahami. Selain itu, bertanya dalam pelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, bertanya merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar karena siswa dapat menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Semakin kita berpikir bahwa saya bisa, maka semakin kuat rasa percaya diri kita. Demikian sebaliknya, semakin kita berpikir bahwa saya tidak bisa, maka semakin lemah percaya diri kita. Misalnya, bila kita mendapat tugas atau harus mengerjakan sesuatu, kita perlu bertanya pada diri bahwa kita mampu mengerjakan tugas ini. Dan bila saya menemukan kesulitan, maka saya pun perlu berani bertanya pada guru tentang pelajaran yang tidak saya mengerti. Berikut ini ada beberapa alasan yang menyebabkan siswa tidak berani bertanya. Yang pertama, takut dianggap bodoh atau ditertawakan teman. Kemudian yang kedua, takut disuruh maju menyelesaikan soal ke depan oleh guru. Ketiga, takut jika diminta menjelaskan ulang materi yang baru saja disampaikan oleh guru. Yang keempat, tidak membaca materi pelajaran atau kurang memperhatikan guru saat pelajaran sehingga sama sekali tidak paham materi yang akan ditanyakan. Yang kelima, takut mengemukakan pendapat karena bingung cara menyampaikannya atau tidak dapat berbahasa dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebiasaan bertanya. Ini terdapat dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, kita akan menguraikan faktor dari dalam diri siswa. Faktor yang pertama yaitu minat siswa dalam bertanya. Minat besar pengaruhnya terhadap berbagai aktivitas. Siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya. Siswa akan mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya. Siswa yang berminat pada suatu pelajaran akan selalu bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti atau belum paham, serta untuk memahami rasa ingin tahunya terhadap pelajaran yang disajikan. Minat akan mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Apa yang menarik minat siswa akan mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Dengan adanya minat akan membuat siswa senang, aktif, dan cepat mengerti dalam menerima pelajaran, serta membuat siswa tertarik untuk selalu bertanya dalam setiap kesempatan.
tinggi rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan, ini erat kaitannya pula dengan tinggi rendahnya kesadaran diri terhadap pemenuhan rasa ingin tahu atau kebutuhan akan informasi, yang salah satunya dengan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, yang kedua, memiliki perasaan tidak atau kurang berani dalam bertanya. Perasaan kurang berani atau perasaan takut adalah sejenis naluri. Kebanyakan perasaan takut ini disebabkan karena pengaruh lingkungan. Takut salah, takut mendapat ejekan. Perasaan takut yang ada pada siswa akan melemahkan semangatnya dan akan menggoyangkan ketenangannya. Ia tidak berani mengajukan pertanyaan karena diliputi perasaan takut, seperti takut salah, takut mengungkapkan pendapat, dan karena ketakutan lainnya, sehingga apa yang ingin ditanyakan tidak dapat diutarakan. Kemudian yang ketiga yaitu motif keingintahuan siswa. Motif ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu, atau seperti yang dikatakan oleh Sartain dalam buku Psikologi Understanding of Human Behavior yang dikutip oleh M. Halim Purwanto. Motif adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. Motif keingintahuan siswa yang besar pada suatu pelajaran akan dapat dilihat pada semangatnya mengikuti pelajaran. Salah satunya yang dapat dilihat ialah kebiasaannya mengajukan pertanyaan dan mengemukakan gagasan. Dengan motif keingintahuannya yang besar, segala aktivitas belajar demi mencapai prestasi dan cita-citanya akan dijalaninya dengan penuh kegigihan. Kemudian untuk faktor dari luar diri siswa, ada beberapa hal. Yang pertama, motivasi dari guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswanya di sekolah. Maka gurulah yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar siswanya. Sebagai pendidik, guru tidak hanya berperan untuk mendorong meningkatkan prestasi belajar siswa, tetapi juga yang lebih jauh lagi untuk memotivasi siswa agar lebih aktif, bergairah belajar, dan menumbuhkan rasa ingin tahu pada siswa. Selaku motivator, guru harus selalu memberi semangat agar motif-motif yang positif pada siswanya dapat dibangkitkan, ditingkatkan, dan dikembangkan. Guru harus memotivasi siswanya agar terbiasa bertanya, karena hal itu penting bagi perkembangan kepribadian dan menambah pengetahuan. Dan sebagai orang yang menginginkan keberhasilan dalam belajar, guru harus selalu mempertahankan agar umpan balik selalu berlangsung pada diri siswanya. Umpan balik itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk sikap mental yang selalu berproses untuk menyerap bahan pelajaran yang diberikan. Bertanya adalah salah satu umpan balik yang diberikan siswa kepada guru. Guru yang hanya mengajar dan tanpa memperhatikan mengerti tidaknya siswa terhadap bahan pelajaran yang disampaikan akan mendapat reaksi negatif dari siswa. Siswa cenderung menunjukkan sikap acuh tak acuh atas apa yang disampaikan. Ia juga bisa melakukan kegiatan lain yang terlepas dari masalah pelajaran. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu suasana belajar. Suasana belajar yang menyenangkan akan mempengaruhi semangat dan suasana hati siswa. Siswa yang memiliki semangat untuk belajar dan memiliki suasana hati yang menyenangkan, ia akan mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian dan tidak akan sungkan-sungkan mengajukan pertanyaan dan mengemukakan gagasannya. Nah, ada beberapa ketakutan dalam berbicara di depan umum. Antara lain, yang pertama, takut dikritik atau dinilai secara negatif. Ketakutan ini sangat menyiksa. Kita jadi tidak pernah mencoba karena kita merasa bahwa apapun yang akan kita lakukan tak akan cukup baik. Kadang kita juga takut terlihat berbeda dari kebanyakan orang lain. Kemudian yang kedua, takut dipermalukan atau dihina. Kadang kita takut kalau pendapat kita tidak bagus. Kita akan mempermalukan diri sendiri. Hal ini juga bisa bersumber dari pengalaman trauma masa lalu. Seorang teman pernah menceritakan mengapa dia takut berbicara di depan umum. Saya selalu salah mengucapkan kata tertentu, jadi guru saya memaksa saya berdiri di depan kelas dan mengangkat satu kaki sambil terus mengucapkan kalimat itu berulang-ulang sampai saya bisa, katanya.
Selanjutnya yang ketiga, takut secara emosional. Ini juga bisa berhubungan dengan pengalaman buruk masa lalu. Bisa saja karena kita pernah mencoba berbicara di depan orang lain, tapi malah ditertawakan. Akhirnya ini membekas dalam diri kita. Kita memiliki pilihan-pilihan tentang bagaimana kita akan menangani masa depan kita. Meskipun ketakutan-ketakutan yang ada terasa mendalam, tetapi kita bisa mengubahnya saat ini jika kita mau. Caranya dengan memberikan fokus perhatian kita pada keuntungan yang akan kita dapat. Nah, berikut ini ada beberapa jurus jitu agar kita berani berbicara di depan orang lain. Yang pertama, dengan cara membuka diri, yaitu menemukan dan mengakui. Temukan apa yang menjadi hambatan kita dan akui supaya kita bisa menetapkan rencana untuk mengatasinya. Kita bisa mulai berlatih dengan menuliskan sebanyak mungkin kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika kita bicara. Kemudian yang kedua, melepaskan ketakutan. Ini bukan tentang penting atau tidaknya isi pembicaraan kita, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Tuliskan ketakutan mengenai kemungkinan terburuk yang akan terjadi, lalu baca berulang-ulang. Sesudah itu, tuliskan daftar perubahan yang ingin kita capai. Pahami, bangkitkan, dan rasakan motivasi untuk berubah. Selanjutnya yang ketiga, hapus mitos-mitos. Banyak mitos yang ada di benak kita yang menghambat kita untuk berani bersuara, seperti kegugupan adalah pertanda kelemahan. Semua yang kita katakan harus penting. Semua berakhir kalau kita melakukan satu kesalahan. Siapapun yang akan menjadi pusat perhatian punya kemungkinan untuk ditolak. Jadi, wajar kita merasa gugup. Kegugupan hanyalah tanda kelebihan energi yang harus dipelajari cara menguasai dan mengendalikannya. Yang keempat, harus ada yang pertama kali. Semua orang yang kita lihat terampil bicara saat ini juga nervous waktu berbicara pertama kalinya. Kita harus mulai, harus ada praktek yang pertama untuk melakukannya. Cobalah. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah belajar. Yang kelima, teruslah berlatih. Bulatkan tekad, saya harus berani mencoba. Biar saja, mungkin saya merasa terhina seminggu atau sebulan daripada seumur hidup gak bisa pernah mencoba. Kita bisa berlatih sendiri di rumah di depan cermin atau bersama teman dan minta teman memberikan masukan. Bicara langsung di hadapan orang lain adalah latihan yang paling ampuh. Selanjutnya yang keenam, kuasai banyak informasi. Inti dari bicara atau komunikasi adalah menyampaikan pesan atau informasi. Jadi, setiap saat pelajari informasi yang kita butuhkan dalam hidup kita, termasuk informasi-informasi lainnya yang berpengaruh terhadap kita. Punya banyak informasi juga akan membantu kita untuk jadi lebih percaya diri. Berikut tadi adalah materi tentang bagaimana pentingnya meningkatkan keberanian bertanya kepada guru di dalam kelas. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ketika terjadi proses belajar mengajar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.